Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Oke, pertemuan yang sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang fungsi kuadrat ya. Himpunan penyelesaian dari fungsi kuadrat itu dia berupa grafik ya, atau berupa kurva ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang diketahuinya itu adalah berupa grafik? Maka fungsi kuadratnya seperti apa? Oke, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah persamaan fungsi kuadratnya jika yang diketahui itu adalah grafik fungsi melalui 3 titik ya. Jadi contohnya misalkan kalau yang diketahuinya itu dia berupa grafik, kemudian yang diketahuinya itu adalah 3 titik. Ya, jadi misalkan di sini ada misalkan yang diketahuinya adalah titik ini dengan titik ini. Ya. Jadi kalau yang diketahuinya itu ada 3 titik, maka kemungkinannya cara pertama itu adalah dengan substitusi. Oke, kemungkinan yang kedua itu adalah persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potong sumbu X dan 1 titik yang lainnya ya. Jadi kalau yang kedua kemungkinannya misalkan yang diketahuinya itu adalah misalkan seperti ini ya. Yang diketahuinya itu adalah titik potong dengan sumbu X. Kemudian misalkan dia melewati titik yang ini. Nah, ya. Jadi kalau kemungkinan yang kedua itu adalah jika yang diketahuinya itu adalah 2 titik potong sumbu X dan 1 titik yang lainnya yang dilewati oleh fungsi kuadrat tersebut, misalkan seperti ini. Maka caranya bisa kita gunakan rumus yang kedua ini. Ya, kita bisa gunakan rumus yang ini. Oke. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah jika persamaan fungsi kuadratnya itu yang diketahuinya itu adalah titik puncak grafiknya dan 1 titik lainnya ya. Jadi kalau yang ketiga, jika yang diketahuinya itu adalah misalkan seperti ini. Jika yang diketahuinya itu adalah titik puncaknya ya, atau titik minimumnya juga ya, atau titik balik ya, dan 1 titik yang lainnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan yang diketahuinya itu adalah titik puncak dan 1 titik lainnya ya. Maka yang kita bisa cari fungsi kuadratnya dengan rumus yang ini. Oke. Bagaimana penggunaannya? Kita coba langsung ke contoh soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang grafiknya melalui titik 1, min 4, 0, min 3, dan 4,5. Tadi jika contoh soalnya seperti ini, maka kita bisa gunakan cara substitusi. Jadi kita masukkan ketiga nilai ini ke dalam fungsi kuadrat ya. Dimana fungsi kuadrat itu bentuk umumnya F memetakan X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Oke, jadi kita substitusikan ke 3 titik ini ya. Oke, kita masukkan dulu titik 1, min 4 ya. Artinya berarti X-nya itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke persamaan fungsi kuadrat ini ya. F memetakan X itu sama saja dengan Y. Jadi nanti Y-nya yang negatif 4 kita masukkan ke sini ya. Oke, kita substitusikan. Berarti di sini negatif 4 sama dengan A dikali X-nya berarti 1 ya. Berarti di sini 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C. Berarti di sini negatif 4 sama dengan 1 pangkat 2 itu adalah 1. 1 dikali A itu sama dengan A.
A ditambah B dikali 1 itu adalah B. Oke, sekarang kita substitusikan titik yang kedua, yaitu 0, min 3. Oke, kita substitusikan lagi ke fungsi kuadrat ya. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 3. Oke, berarti di sini negatif 3 sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Maka di sini negatif 3 sama dengan 0 pangkat 2 itu adalah 0, 0 dikali A itu adalah 0. B dikali 0, 0 ditambah C. Maka di sini kita dapatkan C-nya itu adalah negatif 3 ya. Oke, kita masukkan lagi titik yang ketiga, 4,5. Kita masukkan lagi ke fungsi kuadrat. Berarti X-nya 4, Y-nya 5. Berarti Y sama dengan A dikali X, X-nya itu 4, X pangkat 2 ditambah B dikali X ditambah C. Maka di sini sama dengan 5 sama dengan 4 dipangkatkan 2, 16, 16 dikali A berarti 16A ditambah B dikali 4 itu sama dengan 4B ditambah C. Oke, maka di sini kita dapatkan 1 ya. Ini. Oke, persamaan yang pertama. Oke, ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Di sini kita dapatkan persamaan yang ketiga. Oke, dari persamaan yang kedua kita dapatkan C-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, ini C sama dengan negatif 3 kita substitusikan ke persamaan yang pertama dan persamaan ketiga ya. Jadi C-nya kita ganti dengan negatif 3. Maka kita dapatkan, berarti di sini ini boleh ditulisnya jadinya A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4 ya. Berarti C-nya kita ganti dengan negatif 3 ya. Berarti di sini ditambah negatif 3. Maka hasilnya adalah di sini A ditambah B plus dikali negatif 3 sama dengan negatif 4. Maka di sini A ditambah B sama dengan negatif 4. Oke, pindah ke ruas kanan berarti jadi positif 3. Berarti A ditambah B sama dengan negatif 1. Oke, kita dapatkan lagi di sini persamaan keempat. Ya, di sini kita dapatkan lagi persamaan keempat. Oke, kita coba substitusikan tadi C ke persamaan ketiga ya. Berarti di sini sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C itu sama dengan 5. Oke, kita masukkan C-nya. Oke, C-nya tadi negatif 3. Oke, berarti di sini 16A ditambah 4B dikurangi 3 sama dengan 5. Maka di sini 16A ditambah 4B sama dengan pindah ke ruas kanan berarti jadi positif 3, berarti di sini jadinya 8 ya. Oke, maka di sini kita dapatkan kelima ya, persamaan kelima. Nah, berarti di sini kita dapatkan persamaan keempat dan persamaan kelima. Nah, ini kita bisa gunakan rumus substitusi atau eliminasi atau campuran ya untuk persamaan linier, karena di sini kan kita dapatkan persamaan linier ya. A ditambah B sama dengan negatif 1 dan 16A ditambah 4B sama dengan 8. Oke, kita coba dengan eliminasi ya. Berarti A ditambah B sama dengan negatif 1, 16A ditambah 4B sama dengan 8. Oke, yang atas kita kalikan dengan 4, yang bawah kita kalikan dengan 1. Maka yang atas jadinya A dikali 4 berarti 4A,
B dikali 4 berarti 4B, negatif 1 dikali 4 berarti negatif 4. Oke, ini semua dikalikan 1 berarti di sini tetap ya 16A ditambah 4B sama dengan 8. Oke, berarti ini kita bisa agar ini hasilnya 0 berarti di sini karena kita mau mengeliminasi B ya. Berarti ini kan kita harus samakan koefisiennya, maka yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan 1 ya. Oke, biar menghasilkan 0 maka ini berarti kita kurangi ya. Oke, kalau ini kita kurangi maka yang lain juga kita kurangi. Berarti ini hasilnya adalah 0 ya. Yang ini berarti hasilnya 0, maka yang ini 4 dikurangi 16A berarti hasilnya adalah negatif 12A. Yang ini berarti negatif 4 dikurangi 8 berarti hasilnya adalah negatif 12 ya. Maka A sama dengan negatif 12 dibagi, berarti negatif 12 pindah ke bawah ya, maka hasilnya adalah 1. Oke, maka hasilnya adalah A nya sama dengan 1. Maka setelah A nya sama dengan 1, maka kita substitusikan A ini ke dalam sini. Boleh yang ini atau boleh juga ke yang ini ya. Kita gunakan yang ini. Kita masukkan ke persamaan ke 4 nilai A ini ya. Oke, berarti di sini A-nya sama dengan 1. Jadi kita masukkan A ditambah B sama dengan negatif 1. A-nya kita ganti dengan 1. Oke, berarti B sama dengan, berarti 1 pindah ke ruas kanan jadinya negatif, maka B-nya adalah negatif 2. Oke, sekarang berarti sudah diketahui semuanya ya. B-nya itu adalah negatif 2, A-nya itu sama dengan 1, dan C-nya sama dengan negatif 3. Tinggal kita masukkan ke persamaan fungsi kuadratnya. Oke, berarti F memetakan X-nya atau Y-nya juga boleh ya, kita ganti dengan Y boleh. A-nya tadi adalah 1, berarti 1 dikali X pangkat 2, maka hasilnya adalah X pangkat 2. B-nya adalah min 2. Oke, C-nya adalah min 3, maka inilah persamaan fungsi kuadratnya. Oke, kita coba masuk ke contoh kedua. Oke, contoh yang kedua. Persamaan fungsi kuadrat. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A ya, koordinatnya 1,0, dan di titik B koordinatnya negatif 3,0, dan memotong sumbu Y di titik 0,3 ya. Oke, sebenarnya soal yang kedua ini kita bisa gunakan cara tadi ya, cara yang pertama, karena diketahui juga di sini titiknya ada 3 titik ya, maka kita bisa gunakan rumus tadi yang pertama dengan cara substitusi, atau bisa dengan rumus yang kedua ya, yaitu kita bisa gunakan ke dalam rumus F memetakan X sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Oke, jadi titik potong dengan sumbu X itu Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan ada titik yang koordinatnya Y-nya itu sama dengan 0, itu berarti dia berupa titik yang memotong sumbu X. Kalau titiknya itu X-nya itu sama dengan 0, itu berarti dia memotong di sumbu Y ya. Oke, nah kalau misalkan ada titik yang diketahuinya itu adalah titiknya berupa titik yang memotong sumbu X, maka kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Oke, dari sini kita dapatkan X pertamanya itu adalah 1 dan X keduanya itu adalah negatif 3 ya. Jadi di sini kita dapatkan X1-nya itu adalah 1 dan X2-nya itu sama dengan negatif 3. Sekarang tinggal kita masukkan atau kita substitusikan X1 dan X2-nya ke dalam persamaan ini ya, ke dalam rumus yang ini. Oke, berarti di sini F memetakan X sama dengan A dikali X dikurangi X1-nya adalah 1
dikali dengan X dikurangi X2-nya adalah negatif 3. Oke, ini kita gunakan rumus ini untuk mencari nilai A-nya ya. Oke, Y-nya kita gunakan titik yang ini ya. Yang ini juga kita masukkan. Ya, dari sini kita dapatkan kan berarti Y-nya adalah 3. Berarti di sini kita ganti Y-nya juga F memetakan X-nya dengan 3. Ya, jadi Y ini kita dapatkan dari titik yang lainnya, yang ini ya. Oke, berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai A-nya ya. Oke, kita selesaikan yang ini. 3 sama dengan A dikali X dikurangi 1 dikali X, negatif dikali negatif, positif. Oke, berarti di sini. Oh ya, X-nya berarti 0 ya. Jadi di sini X-nya 0, Y-nya 3 ya. Tiga, berarti di sini X-nya 0. Ya. Jadi X1-nya itu ini kita ganti X1-nya itu dengan nilai yang ini, X2-nya kita ganti dengan yang ini, X-nya itu kita ganti dari titik X dari titik yang lainnya itu ya. X-nya kita ganti dengan ini, Y-nya kita ganti dengan yang ini. Ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Berarti di sini 3 sama dengan A dikali 0 dikurangi 1. Oke, 0 ditambah 3. Oke, kita dapatkan seperti ini. Berarti 3 sama dengan A dikali negatif 1 dikali 3. Maka hasilnya adalah negatif 3A. Maka A sama dengan, berarti negatif 3-nya pindah ke ruas yang lain. Berarti jadinya adalah 3 dibagi negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 1. Oke, kalau negatif A-nya sudah kita dapatkan, maka kita tinggal masukkan lagi ke rumus yang ini. Yang pertama, yang ini. Ya, yang ini. Kita tinggal ganti A-nya saja. Oke. Berarti di sini F memetakan X sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1 ya. Kita masukkan ke sini. Berarti A-nya adalah negatif 1. Oke, X dikurangi 1 dikali X ditambah 3. Oke, sama dengan negatif 1. Oke, boleh yang itu dulu yang kita jabarkan dulu yang ini ya. Berarti X pangkat 2, X dikali X, X pangkat 2, X dikali 3 berarti ditambah 3X. Negatif 1 dikali X berarti negatif X. Negatif 1 dikali 3 berarti negatif 3. Sama dengan negatif 1. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan ini ya. Berarti 3X dikurangi X itu sama dengan positif 2X dikurangi 3. Oke, baru kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 dikali X pangkat 2 berarti negatif X pangkat 2. Negatif 1 dikali 2X berarti di sini negatif 2X. Negatif 1 dikali negatif 3 berarti positif 3. Maka inilah fungsi kuadratnya. Oke, kita coba contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak negatif 1,9 dan melalui titik 3, negatif 7 ya. Nah, karena yang diketahuinya adalah titik puncak, maka kita bisa gunakan rumus yang F memetakan X sama dengan A dikali X dikurangi X puncak dipangkatkan 2 ditambah Y puncaknya. Oke. Berarti dari sini kita ketahui X puncaknya itu sama dengan negatif 1. Y puncaknya itu sama dengan 9. Oke.
Jadi yang ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. Maka kita dapatkan F memetakan X itu sama dengan A dikali X dikurangi X puncaknya negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah Y puncak. Y puncaknya adalah 9. Maka dari sini kita dapatkan A dikali X, min dikali min positif ya. Berarti di sini positif 1 ditambah 9. Oke, sekarang kita masukkan titik yang lainnya yang 3, negatif 7 ke persamaan ini ya. Jadi kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 3 dan nilai Y-nya itu sama dengan negatif 7. Kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Berarti di sini F memetakan X-nya berarti negatif 7 ya. Oke, A dikali X-nya berarti 3. Berarti di sini 3 ditambah 1. Oke, nanti di sini kita bisa dapatkan nilai A-nya ya untuk mencari nilai A. Negatif 7 sama dengan A dikali 3 ditambah 1, 4 ya. Berarti di sini 4 pangkat 2 ditambah 9. Oke, berarti di sini 4 pangkat 2 itu adalah 16. 16 dikali A berarti 16A ditambah 9. Oke, berarti di sini bisa kita tulis dulu aja seperti ini ya. Oke, berarti 16A sama dengan, berarti 9 pindah ke ruas kanan ya, berarti jadinya negatif. Oke, sini ya. Ke ruas kanan ya. Oke, berarti di sini 16A sama dengan negatif 7 dikurangi 9 berarti negatif 16 ya. Berarti di sini A-nya sama dengan negatif 16 dibagi 16. Maka hasilnya adalah negatif 1. Oke ya, A-nya kita dapatkan negatif 1. Maka tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi kita ganti saja A-nya dengan negatif 1. Berarti di sini F memetakan X itu sama dengan negatif 1 dikali X ditambah 1. Oke, ini ya. Maka kita dapatkan negatif 1. Oke, berarti ini kita tinggal jabarkan, kita selesaikan ya. Boleh seperti ini. X dikali X, X pangkat 2, X dikali 1 berarti tambah X, 1 dikali X berarti X, 1 dikali 1, 1. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya. X ditambah X itu sama dengan 2X ditambah 1 tambah 9. Ini kita selesaikan dulu. Berarti negatif 1 dikali X pangkat 2, negatif X pangkat 2, negatif 1 dikali 2X berarti negatif 2X, negatif 1 dikali 1 berarti negatif 1 plus 9. Ya, ini kita bisa sederhanakan. Berarti sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 2X, negatif 1 ditambah 9 berarti ditambah 8. Maka fungsi F memetakan X-nya itu sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 8. Oke, ini contoh soal untuk mencari fungsi kuadrat jika yang diketahuinya itu adalah berupa grafik atau unsur-unsurnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, nanti kalian coba kerjakan yang ini. Oke ya. Nah, yang ini coba kalian kerjakan ya. Semoga bisa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.